Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi dengan video aku. Nah, di video kali ini aku akan ngebahas tentang teori ketergantungan. Nah, apa sih teori ketergantungan itu? Yuk sama-sama mari kita bahas. Teori ketergantungan atau disebut dengan teori dependensia. Singkatnya, maksud dari teori ini adalah hubungan ketergantungan antara negara maju dengan negara berkembang. Teori ini muncul sekitar tahun 1960-an di Amerika Latin, menjadi jawaban atas kegagalan program ECLA. Teori ketergantungan ini merupakan bagian dari teori struktural, yang dimana teori struktural menentang teori modernisasi. Teori modernisasi mengemukakan bahwa keterbelakangan negara disebabkan karena keterlambatan negara tersebut dalam melakukan proses modernisasi dirinya. Sedangkan teori struktural mengemukakan kemiskinan negara dunia ketiga karena adanya eksploitasi dari negara-negara maju terhadap negara lemah. Teori inilah yang berkaitan dengan teori ketergantungan. Dua tokoh sebagai induk teori ketergantungan. Yang pertama ada Paul Prebys. Paul Prebys melakukan kritikan teori pembagian kerja secara internasional yang membagi dua negara. Yang pertama negara pusat atau industri menghasilkan barang-barang industri, dan kedua negara pinggiran yang menghasilkan hasil-hasil pertanian. Menurutnya seharusnya dua negara ini selalu bergantung dan kaya, namun pada kenyataannya timbul ketimpangan antara keduanya. Sebabnya adalah yang pertama, pendapatan yang naik tidak akan menaikkan konsumsi untuk makan, justru menaikkan barang-barang industri, sehingga anggaran negara pertanian untuk impor barang industri lebih besar dibandingkan ekspor hasil pertanian. Kedua, negara-negara industri melakukan proteksi terhadap hasil pertanian mereka sendiri, sehingga menyulitkan ekspor bagi negara pertanian. Ketiga, temuan teknologi baru yang menghasilkan bahan mentah sintetis sehingga mengurangi impor dari pertanian. Keempat, barang-barang industri dijual lebih mahal daripada hasil pertanian. Empat hal ini menimbulkan defisit semakin meningkat bagi negara-negara pinggiran. Prebys mempunyai solusi, yaitu negara-negara pinggiran harus melakukan industrialisasi dengan memperhatikan beberapa aspek. Yang pertama, proteksi yang diperoleh dari pemerintah dan juga industri-industri besar terhadap industri bayi. Yang kedua, substitusi impor yang dimana barang impor dikurangi dan mulai memproduksi di dalam negeri. Kedua, Paul Baran. Paul Baran merevisi pandangan Karl Marx, yang dimana Karl Marx berpendapat kolonialisme membawa kebaikan ke negara dunia ketiga. Tapi hal ini ditolak oleh para ahli teori pembangunan sekarang. Paul Baran mengatakan sentuhan kolonialisme terhadap negara-negara prakapitalisme menyebabkan negara-negara itu terhambat kemajuannya dan terus hidup dalam keterbelakangan. Menurut Baran, kapitalisme di negara-negara pusat dapat tercipta karena adanya surplus para tuan tanah dan pedagang yang diinvestasikan dalam industri. Sementara itu, di negara-negara pinggiran muncul modal kuat dari asing yang membuat surplus mereka diambil oleh kaum asing itu, sehingga negara-negara pinggiran justru mengalami penyusutan modal. Mekanisme penyusutan modal negara pinggiran menurut Paul Baran. Dalam negara dunia ketiga, terdapat kelas-kelas dalam masyarakat, meliputi tuan tanah, yaitu sebagai produsen hasil pertanian, pedagang, industriawan, dan adanya pendatang, yaitu orang asing dengan modal kuat. Orang asing ini datang untuk memperoleh barang mentah dan buruh murah untuk dibawa pulang serta datang untuk menjual barang-barang industrinya. Dalam prakteknya, tentu tuan tanah dan pedagang yang dapat keuntungan dari kerjasama ini, dan industriawan dirugikan karena barang-barangnya tergeser oleh barang-barang industri yang dibawa oleh orang asing. Proteksi oleh pemerintah ditolak dengan berbagai alasan. Oleh karena itu, negara yang menjadi korban ini cenderung mempertahankan pertanian, sementara barang-barang industrinya mereka impor. Apa yang diperoleh oleh ekspor pertanian digunakan untuk membeli barang industri yang nilai tukarnya terus meningkat terhadap hasil pertanian.
Berikutnya, ada beberapa tokoh yang mempunyai perspektif berbeda tentang teori ketergantungan. Yang pertama ada Dos Santos. Menurut Dos Santos, hubungan negara disebut ketergantungan negara apabila ekonomi negara dominan bisa berekspansi dan berdiri sendiri, sedangkan ekonomi negara tergantung hanya mengalami perubahan sebagai akibat dari ekspansi tersebut. Muncullah istilah adanya ketergantungan tidak setara. Maksudnya di sini adalah apabila negara metropolis maju, maka negara-negara satelit pun ikut berkembang. Bila negara metropolis tergoncang, maka negara satelit pun ikut tergoncang. Namun, apabila negara satelit tergoncang, maka tidak akan berpengaruh besar terhadap negara metropolis. 3 jenis ketergantungan menurut Dos Santos. Pertama, ketergantungan kolonial, yaitu melibatkan dominasi politik. Kedua, ketergantungan finansial industrial, di mana negara-negara pinggiran menjadi satelit negara pusat karena finansial industrial masih dikuasai negara pusat. Ketiga, ketergantungan teknologi industrial. Negara pusat menanamkan modal dalam kegiatan industri negara pinggiran, yang kemudian hasil industri itu juga dijual ke negara pinggiran. Setelah itu, seringkali negara pusat menyewakan ke negara pinggiran dengan perjanjian paten. Di negara-negara satelit seringkali mengalami kesulitan memasarkan barangnya di dalam negeri. Mengapa hal itu terjadi? Karena yang pertama adalah upah buruh minim dengan tujuan agar barang produksi dapat kembali dijual murah ke masyarakat miskin. Kedua, teknologi padat modal yang digunakan menyebabkan jumlah pekerja semakin menyusut. Ketiga, larinya keuntungan ke luar negeri membuat mengeringnya modal untuk industri nasional itu sendiri. Karena faktor-faktor tersebut, Dos Santos berpendapat bahwa kapitalisme bukan kunci pemecahan masalah, justru menyebabkan timbulnya masalah itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan membahas tokoh yang mengkritik teori ketergantungan, yaitu adalah yang bernama Cardoso. Menurut Cardoso, terdapat 3 rumusan dalam teori ketergantungan, yaitu pertama, mode historis struktural, kedua, adanya pengaruh faktor ekstern dan faktor intern yang menjadi penyebab ketergantungan dan keterbelakangan. Dari sisi intern, fokus pada masalah ekonomi, sosial, politik. Persoalan pembangunan yang ada di dunia tidak dapat dibatasi hanya pada industri substitusi impor, strategi pertumbuhan, orientasi ekspor atau tidak, pada domestik atau dunia. Namun justru ada atau tidaknya gerakan kerakyatan dan kesadaran kepentingan politik rakyat. Dalam faktor eksternal, dominasi eksternal akan mewujud sebagai kekuatan internal. Ketiga, adanya kemungkinan bahwa pembangunan dan ketergantungan mewujud secara bersama yang memunculkan ketergantungan yang lebih dinamis. Pada sisi lain, menurut Cardoso, terdapat beberapa dampak negatif dari teori ketergantungan. Yang pertama, timpangnya distribusi pendapatan dan ketimpangan ekonomi lainnya. Kedua, orientasi pembangunan ekonomi pada barang-barang yang tahan lama yang tidak untuk rakyat dan malah menambah hutang luar negeri. Teknologi yang diterapkan pada dunia ketiga adalah teknologi padat modal, bukan padat karya, yang menyebabkan ketimpangan karena tidak menjadikan tumbuhnya sektor barang-barang modal. Baiklah, itulah yang bisa dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Bye-bye!